bagaimana upaya pencegahan agar generasi muda terhindar dari narkoba. Jadi kita menggabungkan antara behavior dan kognitif. Jadi kita basicnya memang konseling banget. Tapi tentunya pemerintah melihat kan penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya penyebabnya salah satunya ganja, Mas. Itu lockdown ini penggunaan narkoba ini tidak menurun, bahkan trennya itu naik. Kalau anak zaman sekarang tuh kan nggak bisa dimarahin, mesti diajak ngobrol. Hai, wow, Amara. Aku Halo. jauh-jauhan dulu sedikit ya. Iya. Faiza Amara Katim. Aduh, mantap banget. Thank you, Kak. Buat teman-teman yang sekarang ini juga sedang menyaksikan ya, membagi antara hobi kita, apa yang kita cintai, tapi juga tetap jalan nih pendidikannya. Kalau aku sih biasanya kadang pagi belajar dulu sekolah kan. Terus habis itu kalau misalkan udah ya udah les nyanyi gitu. Tapi kalau misalkan dijalaninnya dengan happy, dengan karena passion aku, jadinya ya santai aja gitu kayak. Betul. Keren nih, tepuk tangan dong sekali lagi berarti untuk Faiza Amara Katim dan benar-benar menjadi salah satu contoh anak muda berprestasi dan juga berkarakter tanpa narkoba. Sukses terus untuk kamu. Makasih, Kak. Nanti kita ketemu lagi ya. Thank you. Nah, sekarang saya baru nih izin buka dulu maskernya ya kan, apalagi cahayanya udah cantik banget hari ini. Cahaya yang cantik ini tentu saja saya juga sekaligus ingin menyapa Anda semua. Apa kabar nih untuk semua sahabat karakter? Karena berjumpa kembali dengan saya Kamidia Radisti, di mana kesempatan kali ini spesial dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang memang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Untuk itu, tema kali ini kita akan mengangkat hidup sehat dan berkarakter tanpa narkoba. Wah, boleh ya. Walaupun semuanya sedang nonton, tepuk tangannya boleh dikasih deh. Karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai narkoba itu sendiri, ini merupakan isu yang nggak pernah ada habisnya untuk dibahas. Kita udah sama-sama tahu, narkoba menjadi musuh kita bersama dan itu bahkan sudah lama sekali. Oleh karenanya, kita sebagai sahabat karakter menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa menanggulanginya, terutama bagaimana upaya pencegahan agar generasi muda terhindar dari narkoba. Generasi yang bebas narkoba menuju generasi emas, cerdas, berkarakter. Untuk itu, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini? Jadi sahabat karakter, beberapa waktu yang lalu, tim Puspeka berkesempatan untuk mengunjungi rumah singgah yang melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba sebagai bentuk peran aktif dan juga apresiasi dalam upaya penanggulangan narkoba. Kita akan lihat selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Yang didapatkan di sini, saya dapat mengembangkan diri saya, terutama kepercayaan diri, terutama karena di tempat ini mengajarkan tentang resiliensi atau bagaimana bertahan hidup di dunia luar tanpa menggunakan narkotika. Bagaimana bersosialisasi dengan baik, bagaimana
berkomunikasi dengan baik, bagaimana membangun hubungan dengan baik dengan masyarakat sekitar kita, bagaimana mengembangkan diri kita yang sebelumnya kita tidak ketahui bahwa di situ kita punya potensi, mengembangkan potensi-potensi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Setelah tidak menggunakan narkotik, saya jauh lebih percaya diri, saya lebih bisa diterima oleh masyarakat luas, saya banyak mengetahui ilmu baru di luar sana, bahwa dunia ini bukan hanya narkotika aja, banyak hal-hal indah di luar sana selain narkotika, banyak kesenangan di luar sana selain narkotika, dan terutama untuk saya, kepercayaan diri dan keharmonisan keluarga saya itu yang paling penting. Dampak penggunaan narkoba sejauh ini yang saya rasakan itu menghancurkan hidup saya. Sudah pasti hubungan saya dengan keluarga, masyarakat sekitar saya, orang-orang terdekat saya itu berantakan. Dan saya tidak fokus dengan tujuan saya di awal untuk meraih cita-cita saya. Yang paling utama keluarga ya, sudah pasti anak-anak saya. Karena di akhir saya sebelum masuk ke sini benar-benar saya merasakan sudah di titik yang terendah dalam hidup saya. Saya mengambil keputusan untuk mengubah hidup saya. Oleh karena itu saya datang ke tempat ini. Aku masuk rehabilitasi ini, jadi yang aku dapat itu aku bisa mengatasi gimana dalam keadaan aku stres atau dalam keadaan aku bermasalah, itu aku tidak menggunakan drugs, tapi dialihkan dengan gimana caranya melakukan hal-hal positif, yaitu menyalurkan hobi-hobi yang saya punya, keterampilan yang saya punya, dan aku juga bisa lebih percaya diri, karena kan kita kan untuk pengguna nafsa ini kan kepercayaan diri pastinya hilang. Nah itu timbul lagi, untuk hubungan keluarga itu kembali harmonis, jadi saya bisa lebih fokus ke anak, udah gitu juga orang tua juga jadi percaya, dan hubungan sosialisasinya juga jadi baik. Jadi nggak lengkap rasanya ya kalau kita tidak mengundang tamu pertama kita hari ini dari Rumah Singgah Peka, yaitu sebuah pusat rehabilitasi berbasis masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Mbak Luki Pramitasari. Hai Mbak Luki. Wah, maaf ya, saya udah buka masker duluan. Silahkan nih, boleh di samping saya, biar kita ngobrolnya ikrip banget. Tapi Mbak Luki, kan kita sama-sama ya tadi sudah swab antigen. Hasil aman ya semuanya ya. Jadi boleh loh Mbak Luki kalau mau dibuka dulu maskernya, agar informasinya juga nyampe dengan jelas. Biar terdengar, oke. Nah, kita balik lagi nih Mbak, ngomongin tentang kalau tadi di tayangan mengenai Rumah Singgah Peka. Ini bahkan sudah berjalan 11 tahun. 11 tahun, dari 2010 sebenarnya kita terdaftarnya dari Agustus, tapi kita baru buka rehabnya itu bulan November. Oke, berarti sekarang sudah masuk 11 tahun dan masih akan terus berlanjut. Betul, Betul ya, amin. walaupun sebenarnya nggak boleh diaminin. Harapannya cepat selesai. Karena berarti kalau berlanjut, ada terus dong ya penyalahgunaan narkoba, betul nggak sih Mbak? Sebenarnya sih benar juga sih kayak gitu, tapi memang penanganan narkoba ini sebenarnya susah-susah gampang ya, karena kan mulai dari preventionnya harus ada, treatmentnya juga harus ada, jadi memang ya kita nggak tahu sih, benar berharapnya sih segera berakhir, tapi kita nggak tahu nih akan sampai kapan. Betul, karena kalau kita lihat di Rumah Singgah Peka ini sendiri, peka sih sebenarnya ya, karena kan urusannya dengan kepekaan. Dengan hati, benar. Oke, dan ini menggunakan metode, bahkan dengan cara pendekatan yang cukup berbeda. Boleh nggak sih Mbak dijelaskan metode pendekatan seperti apa yang dilakukan? Oke, berbedanya tuh sebenarnya gini, dulu waktu kita memulai Rumah Singgah Peka ini banyak banget yang bertanya-tanya nih sama kita, karena kan dulu yang ngetren ada satu metode, hanya satu metode inilah ya, dua lah sama istilahnya agama ya, religius gitu kan. Nah, kita mencoba metode baru, sebenarnya nggak baru di luar, tapi mungkin di Indonesia tuh kayak
wah menarik gitu. Jadi kita tidak ada jangka waktu. Pertama itu, kita nggak ada jangka waktu yang sama untuk setiap orang. Per individunya akan berbeda-beda. Betul, per individu akan berbeda-beda. Dan kita benar-benar fokus kepada kualitas hidup. Dan ini yang dulu menjadi pertentangan. Dulu itu patokan rehabilitasi sukses atau tidak adalah apakah setelah orang itu selesai rehab, dia relapse atau enggak. Ya. Relapse itu jadi kembali memakai lagi atau enggak. Nah, kita tidak menggunakan patokan itu karena kan kalau mau ngetes apakah dia relapse atau enggak, dia kembali memakai atau enggak, itu kan panjang ya perjalanannya. Ada yang cuma setahun langsung relapse, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Iya. Ada trigger kadang-kadang ya membuat mereka kembali lagi. Benar. Nah, karena itu kita melihatnya fokus kepada yang memang langsung bisa kita lihat perubahannya kayak kualitas hidup. Ya. Kualitas hidupnya. Jadi kita kayak ngasih skill, nggak hanya cuman kamu nggak berhenti pakai. Jadi kita menggabungkan antara behavior dan kognitif. Jadi kita basicnya memang konseling banget karena kebetulan waktu itu saya dan teman saya yang membangun PK ini sama-sama psikolog gitu ya. Jadi kita melihat bahwa terapi ini harusnya individual. Jadi walaupun basicnya memang pakai CBT, cognitive behavior therapy, tapi tetap kita memegang pada kita biasanya bilangnya therapeutic community. Jadi komunitas terapeutik. Jadi bahwa memang tidak bisa dipungkiri setiap klien itu saling membantu klien juga satu sama lain. Jadi kalau ada yang pulih kayaknya memberi semangat kan sama yang lain kan. Oh, ini bisa berarti saya bisa melalui ini. Jadi lebih semangat. Tetap unsur therapeutic community-nya dipakai, tapi kita juga menggunakan kayak teknik-teknik konseling kayak motivational interviewing, dan itu pada saat tahun itu adalah hal yang baru. Tapi balik lagi, mungkin nih saya perlu kayak meluruskan ya. Banyak orang berpikir bahwa kalau orang sudah masuk rehabilitasi, keluar langsung diharapkan pulih untuk kayak selama-lamanya. Padahal prinsipnya ini mirip banget sama kayak yang sakit diabetes. Kita nggak pernah nyebut kalau penyakit diabetes ini sembuh, ya kan? Tapi dia sedang dalam pemulihan terus. Ya. Jadi memang harus di-maintain, harus dijaga. Ada hal-hal yang mungkin harus kalau di diabetes mungkin diet. Dia mungkin tadinya suka minum yang manis-manis jadi nggak boleh. Sama di penggunaan nafsa juga seperti itu. Jadi memang kita berharapnya tentu dia akan pulih terus seumur hidup. Tapi tentu kita juga harus menghargai bahwa pemulihan ini adalah perjuangan sehari-hari. Bagaimana dia mengatur pola makan, pola tidur, bekerja, dan akhirnya terus mengembangkan diri supaya akhirnya tadi nggak kembali. Kalau ada trigger juga dia tidak terganggu. Kalau misalnya diajak teman-teman lama dia juga udah cukup, udah mau lagi gitu. Tapi kan, bukan berarti nggak mau berteman lagi dengan mereka gitu. Betul, tapi setidaknya dia sekarang udah bisa kontrol, atau bahkan memang akhirnya dia punya teman-teman dekat yang baru yang sama-sama menjalani pemulihan sehingga bisa saling menguatkan dibandingkan berteman lagi dengan secara akrab dengan teman-temannya yang masih pakai terus-terusan. Itu tentunya akan lebih beresiko. Iya. Bagaimana Mbak Luki juga melihat nih sinergi yang tadi kita bicarakan? Ada yang perlu ditambah nggak sih Mbak? Atau justru dengan perkembangan zaman ini sinerginya ada yang masih harus diperbaiki? Ini kalau sinerginya antar pemerintah atau antar prevention dan treatment? Prevention dan juga pemerintah sih harapannya. Setiap kementerian ada perannya. Contoh kalau sekarang kita Kementerian Pendidikan ya, khususnya Puspeka-nya nih, cerdas berkarakter tuh aku suka banget tuh istilah itu karena dapat banget ya, dalam banget gitu artinya. Karena kemarin baru kebetulan bikin modul prevention. Jadi memang kita kan dulu terkenalnya namanya prevention nakut-nakutin. Awas jangan pakai nanti mati. Awas jangan pakai nanti kamu nggak bisa punya cita-cita tinggi kayak gitu kan. Itu kan kesannya takut. Ternyata secara penelitian menakut-nakuti anak remaja itu nggak terlalu efektif. Jadi yang bagus itu kita menguatkan karakter mereka bahwa akhirnya mereka punya hobi lain yang akhirnya tidak kepikiran gue mau coba hal yang ini, gitu. Atau dia punya jadinya lingkungan yang positif sehingga dia nggak kepikiran ketika dia sedih, dia merasa biasa ya SMA remaja itu bullyingnya kenceng banget ya kan. Tapi kalau misalnya kekuatan keluarganya juga nggak bagus gitu kan, itu juga menjadi trouble. Tapi memang saya setuju sekali sih, memang selalu mencegah akan lebih baik dibandingkan mengobati. Karena kalau sudah mencegah, ini bahkan juga sesuai nih dengan perhatian khusus dari Rencana Aksi Nasional GDAD dalam rangka penguatan karakter, seperti yang bahkan sedikit sudah dibahas nih dengan Mbak Luki. Maka sebenarnya kalau kita bicara mengenai GDAD itu sendiri, sekarang kita bicara angkanya dulu deh Mbak, atau perkembangan dari narkoba sendiri di Indonesia. Menurut pengalaman Mbak, di rumah singgah sendiri, apakah angkanya stagnan, meningkat, atau bagaimana?
Kalau di Peka sendiri, karena kita kan memang akhirnya punya kuota ya, kita nggak bisa nerima begitu banyak. Kita punya kuota, jadi tentunya kita tidak melihat terlalu peningkatan yang berarti. Tapi kalau secara data, kalau kita ngomongin data, kebetulan BNN cukup rajin untuk mendata berapa sih tiap tahunnya, per 2 tahun sekali mereka punya. Memang sedikit mengkhawatirkan karena tahun 2018 remaja itu nilainya persentasenya meningkat. Bahwa pengguna remaja ini sekarang lagi naik nih. Jadi naik sekitar tadinya cuma 10-15%, sekarang sekitar 28% dari seluruh pengguna nafsa yang ada di Indonesia. Jadi menurutku itu udah harus menjadi concern ya kan, bahwa sekarang prevention itu udah harus nggak lagi dari SMP nih, udah harus lebih di bawah lagi. Karena ternyata umur 15-17 sudah mulai menggunakan, dan bukan hanya sekedar coba-coba, tapi memang sudah jadi pemakai yang ya medium lah gitu. Tapi memang menarik banget kalau kita bahas. Cuman kayaknya nggak lengkap ya Mbak kalau kita cuma berdua aja di sini ngobrol. Ini kursi yang disiapin udah banyak banget gitu kan ya. Iya benar ya. Jadi sebenarnya harus banyak harus kita undang juga nih, karena tadi kita sudah membahas sedikit mengenai rencana aksi nasional GDAD, atau GDAD sendiri adalah Grand Design Alternative Development, dan ini juga digagas oleh Puspeka di Provinsi Aceh. Maka langsung saja untuk mengenal lebih dalam mengenai GDAD ini sendiri, kita akan mengundang PLT Kapus Puspeka Insinyur Hendarman PhD. Apa kabar Pak Hendarman? Ketemu lagi kita. Sehat selalu ya Pak? Silahkan duduk di samping saya. Mbak Luki langsung bergeser loh. Terima kasih. Lebih akrab kan. Betul, biar deketan banget terus-terusan ya. Silahkan monggo duduk. Pak, anggap rumah sendiri ya Pak ya? Loh, salah ya Pak ya? Iya, oke Mbak. Kita harus anggap di rumah sendiri supaya santai. Tapi Pak, tadi kan kita juga sudah melakukan prokes ya Pak ya? Kita udah swab antigen, jadi kalau Bapak mau buka masker, insya Allah aman Pak. Siap, saya izin saya buka masker saya. Karena juga. kita sudah prokes tadi, ya mudah-mudahan kita aman semua. Aman, mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan tadi sebenarnya kita membahas Pak baru sedikit mengenai GDAD itu sendiri. Nah sebenarnya sebelum Bapak nanti menceritakan lengkap mengenai rencana aksi nasional GDAD di Provinsi Aceh, sebenarnya kami juga sudah menghimpun Pak. Menghimpun pendapat dari masyarakat Aceh mengenai rencana yang memang sudah akan dilakukan oleh Pusat Penguatan Karakter. Kita lihat dulu ya Pak, dalam tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyarif Syah Putra. Saya penggiat anti narkoba di Aceh. Alhamdulillah ini mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk sama-sama kita berjuang melawan narkoba di Aceh. Karena narkoba sangat berbahaya bagi keluarga kita, bagi generasi Aceh ke depannya. Oleh karena itu, kita selalu memberikan informasi dan turun ke masyarakat untuk memberikan informasi yang benar terhadap bahaya narkoba. Kemudian juga kita akan pergi ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi-edukasi kepada remaja-remaja agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, maka sekarang secara dini kita antisipasi, kita mencegah, dan sama-sama kita perang terhadap narkoba di Aceh. Saya juga memiliki yaitu satu panti rehabilitasi narkoba namanya Yayasan Pintu Hijrah. Di situ tempat di mana anak-anak Aceh apabila kena narkoba, maka di situ kita akan memulihkan mereka kembali supaya mereka pulih, produktif dan berfungsi sosial kembali. Maka kita bersama-sama di hari ini bersama pemerintah, masyarakat dan semua elemen sipil masyarakat turun ke lapangan untuk menggaung dan berikan bahwa kita sama-sama melawan terhadap narkoba di Aceh hari ini. Stop narkoba. Saya sebagai seniman, masyarakat Aceh, seluruh bangsa Indonesia mendukung sepenuh-penuhnya usaha pemerintah ini. Usaha pemerintah yang sungguh-sungguh, usaha pemerintah yang tidak kenal lelah, semoga berhasil. Karena pemberantasan narkotika adalah jalan untuk membawa bangsa ini ke arah bangsa yang sejahtera, bangsa yang sehat, bangsa yang bahagia, bangsa yang saling sayang menyayangi. Dum dam 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 dudududum dudududum.
Terima kasih. Berarti ini merupakan harapan baru. Tidak hanya untuk masyarakat Aceh, tapi tentu saja untuk Indonesia, Pak ya. Maka kalau tadi kita bicara mengenai GDAD, ini merupakan rencana aksi nasional. Dan boleh nggak Pak dijelasin kepada kita semua, apa peran dari Puspeka sendiri dalam pencapaian rencana aksi nasional terkait P4GN. P4GN ini karena P-nya ada 4 ya, jadi memang panjang sekali Pak kalau saya panjangin ya. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Apa peran Puspeka Pak? Ya Mbak Razisti ya, ini sebenarnya program nasional ya, dan masalah narkoba ini memang sudah menjadi isu besar di Indonesia ini. Dan juga sebenarnya kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pada awalnya ya memang kita menempatkan juga narkoba ini sebagai bagian yang kami sebut sebagai dosa besar pendidikan. Ya. Itu ada namanya perundungan atau bullying, kemudian intoleransi, lalu kemudian kekerasan seksual dan narkoba. Dan kami juga ini menjadi bagian dari usaha bersama Mbak pemerintah untuk menuntaskan narkoba. Yang tadi Mbak dari Redisti katakan itu pencegahan ya dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya, itu merupakan suatu gerakan ya. Dan kemudian di antara gerakan-gerakan itu ada yang namanya yang tadi GDAD ya, itu Grand Design Alternative Development. Nah, GDAD ini sebenarnya bisa saja di semua tempat, tapi tentunya pemerintah melihatkan pertimbangannya ada kenapa harus dipilih daerah tertentu. Dan kemudian ada beberapa pertimbangan ya, itu dilihat dari sumbernya nih Mbak. Penyalahgunaan narkotika ini sebenarnya penyebabnya salah satunya ganja Mbak. Ya. Dan itu hasil penelitian BNN ya, Badan Narkotika Nasional dan LIPI menunjukkan bahwa penyebab dari narkotika ini ya, itu adalah ganja, itu 62,5%. Dan kebetulan ini dari penanaman ganja itu yang terbesar adalah di Aceh. Itu mobil khusus itu ada di 3 tempat. Itu Gayo Lues, Biren, dan Aceh Besar. Itu Mbak. Oke, ini jadi alasan ya utama kenapa akhirnya GDAD, karena kalau kita bicara GDAD sendiri adalah Grand Design Alternatif. Dan ini kalau kita bicara developmentnya dari Grand Design akan mencari sumbernya terlebih dahulu. Agar lebih mudah untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Berarti kalau saya bisa tambahkan sedikit Pak mengenai data yang tadi sudah disampaikan ya. Bahkan tadi Mbak Luki juga sudah menyampaikan tahun 2018 ya. Remaja meningkat sehingga harus ada sedikit yang dirubah nih cara preventifnya. Betul ya Mbak Luki ya? Bahkan kalau tadi Bapak menyampaikan BNN dan LIPI sudah mengeluarkan di tahun 2019 di 34 provinsi tentu saja, angka di Indonesia penyalahgunaan narkoba itu bisa mencapai 1,80%. Kalau dilihat persentase tampak kecil ya Mbak. Betul ya Pak ya? Tapi saat kita lihat manusianya menjadi sangat besar sekali, yaitu 3,5 juta orang di usia 15 sampai 69 tahun. Jadi betul ya Mbak ya? Ini masih muda sekali sekarang turun. Udah nggak bisa lagi menggait di tingkat SMP saja. Harus yang lebih muda lagi. Karena bahkan tadi kalau kita bicara jenis-jenis narkobanya sendiri, Bapak sebutkan ganja, betul ya? Kemudian ada 4 lainnya yang memang sering disalahgunakan, yaitu benzodiazepin, cabu, ekstasi, dan dextro. Usianya kalau tadi range-nya antara 15 sampai 69 tahun, bahkan kalau bicara di pedesaan mencapai 10 tahun ya Pak, usia pertama menggunakan narkoba. Di perkotaan lebih kecil lagi, justru 7 tahun usia pertama menggunakan narkoba. Ini menjadi masalah yang sangat besar dan kompleks sekali. Akhirnya Bapak sebutkan menjadi dosa besar untuk area kita pendidikan nih. Akhirnya muncullah cerdas berkarakter itu. Betul ya Pak ya? Nah berarti kalau kita lanjutkan nih Pak, tadi sudah sedikit dijawab nih alasan GDAD berada di Provinsi Aceh. Karena ada ladangnya di sana, betul ya? Ada 3 tempat di Aceh sendiri. Maka sebenarnya apa yang sudah dimulai oleh Puspeka Pak untuk bisa mewujudkan penuntasan narkoba termasuk di Provinsi Aceh itu sendiri? Iya Mbak Radisti, jadi saya ingin tambahkan juga ya. Sebenarnya kalau kita katakan prevalensi dari narkoba ini ya, itu bukan Aceh yang terbesar Mbak. Ini juga untuk informasi ya.
Jadi Aceh ini sebenarnya dia menempati tempat ke-6 terbesar. Nah, yang terbesar itu ya Sumatera Utara, ya, terus Sumatera Selatan, DKI, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, dan Aceh. Jadi Mbak bisa bayangkan, itu tadi memang terpilihnya itu karena memang ladang ganjanya. Tapi ketika bicara soal pengguna, ini berbeda lagi. Jadi ternyata itu hasil dari data yang ada di BNN, Mbak. Nah, kemudian ini kan menjadi PR besar nih, ya, bagi kita. Dan biasanya orang mengatakan ini tugasnya pendidikan. Ya, ini Kementerian Pendidikan, kemudian Kebudayaan, Riset dan Teknologi ngapain gitu kan. Nah, itulah kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini melalui Pusat Penguatan Karakter nih, Mbak Radisti ya. Ini pusat baru di kementerian, tapi kemudian kami itu diberikan mandat oleh Mas Menteri ini cukup besar. Itu harus mengaitkan semua dengan karakter, karena bagaimanapun orang itu dia bisa terimbas, terpengaruh itu kalau dia tidak mempunyai atau dibimbing karakternya dengan baik. Ya, di kami itu ada namanya profil Pajar Pancasila, Mbak. Ya, ada 6 dimensi, dan ini yang mungkin kita harus menguatkan tuh. Ada salah satu dimensinya nih, Mbak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini mungkin awalnya ya, kalau kita mendidik anak di rumah itu, kalau kita bisa mengingatkan mereka bahaya dan sebagainya, itu insya Allah anak-anak kita tidak akan terpengaruh, ya. Nah, kemudian kami memulainya itu sebenarnya ada tugas juga nih, Mbak, ya, dari tadi saya katakan BNN itu ya. Kami diminta antara lain nih, Mbak, satu harus dimulai dong dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu memberikan apa, Mbak? Kita harus dicek urin nih, Mbak. Cek urin nih para staf pegawai-pegawai kita. Dan itu sebenarnya kita tidak menunggu dari sekarang ini baru, bukan. Kita sudah melakukan. Itu adalah ada salah satu biro, Mbak. Ya, di Kementerian Pendidikan memulai, dan kemudian kami juga diberikan mandat untuk melakukan hal sama. Jadi paling tidak kita menjadi contoh lah di kementerian. Dan kementerian ini kalau kemudian dia bisa menjadi contoh, karena narkoba ini bukan tidak mungkin terjadi juga di kementerian lain loh, Mbak. Di mana-mana kita tidak tahu. Tadi Mbak Radisti juga mengatakan, itu anak-anak 7 tahun itu kan mengejutkan kan. Kita membayangkan tuh anak setelah SMP ya, Mbak, yang SMA seperti itu. Tapi ternyata tidak yang tadi Mbak Radisti sampaikan. Nah, ini beberapa yang kami sudah lakukan, dan juga di Aceh ini. Lalu tadi Mbak menanyakan, apa sih yang sudah dilakukan dengan di Aceh ini? Tadi kita sudah mendengarkan tokoh pemuda ya, kemudian dari seniman yang mewakili bagaimana mereka juga kepeduliannya ya, mereka prihatin. Dan kami sudah melakukan diantaranya, Mbak, kami juga mengadakan diskusi, Mbak, kelompok terkumpul dengan tokoh-tokoh Aceh ya, di 3 kota tadi itu, kabupaten kota. Dan menarik itu, karena mereka ternyata sudah menggagas dan membentuk satgas ya sebenarnya. Dan kami membantu lewat Pusat Penguatan Karakter itu media-media. Seperti itu, Mbak. Ya. Ini agar terjadi sinergi yang harmonis gitu ya, Mbak Luki ya. Dan tadi kalau Mbak Luki juga sempat menyampaikan, Pak, ini ada modul-modul yang sudah mulai harus dibenerin lagi nih, dan sudah dilakukan. Betul ya, Pak ya? Memang sudah dilakukan bersama agar sinerginya terjalin dengan harmonis gitu ya, Mbak Luki ya. Oke, ada yang mau ditambahin nggak, Mbak? Ini mumpung ada Pak Hen di sini, jadi bisa langsung terlaksana di lapangan. Apa sih yang sebaiknya dilakukan? Tadi saya setuju ya, bahwa memang mau nggak mau memang masyarakat juga harus didik. Balik lagi, didiknya juga nggak hanya untuk prevention, tapi kan kayak tadi kalau Mbak Disti sempat bilang nih, stigma di masyarakat mengenai pengguna nafsa yang dalam pemulihan. Gitu kan, jadi ketika mereka kembali ke masyarakat, akhirnya banyak yang mengucilkan, banyak yang nggak mau percaya lagi sama mereka, sehingga mereka ibaratnya kayak napi banget ya kan, gitu kan, bahwa mereka jadi nggak punya, aduh harus ngapain ya. Saya tadi sebenarnya Pak nggak tahu ya kalau ini bisa dijawab atau nggak, penasaran ketika akhirnya misalnya urin tes tuh tadi kan di kementerian. Kalau ada yang positif, kira-kira apa sih yang dilakukan? Penasaran aja Pak saya. Tindak lanjutnya apa tindak tuh, lanjutnya Pak? Apakah itu sudah pasti kalau kita di pegawai negeri itu ada aturan, Mbak. Itu dianggap kan salah satu adalah tidak mematuhi disiplinnya. Dan itu akan diambil, tapi alhamdulillah lah ya, sampai saat ini dari hasil tes urin itu ya, Mbak, itu tidak ada ditemukan ya pegawai yang terkena itu. Dan juga kami juga menggagas tadi yang disampaikan Mbak Luki ya, itu memang betul kalau kita menggunakan modul yang lama itu, sementara anak-anak sekarang milenial nih, Mbak, ya,
Kalau kita pakai pola-pola lama, itu mereka tuh nggak mau baca dah. Ya, nah itulah sebabnya Mas Menteri ini di Kementerian Pendidikan Kebudayaan menggunakan media, Mbak. Kami sudah ada iklan layanan masyarakat, ya. Kemudian ada video-video dan bahkan kami mengadakan webinar. Dan salah satu tokoh yang luar biasa, nggak tahu saya nanti kan akan muncul kayaknya, itu Mbak Olive. Itu beberapa kali Mbak Disti ya kita mengundang ya. Dan beliau itu kan menjadi idola juga ya. Dan dari ceritanya sangat sederhana dan beliau kan menjadi duta juga tuh, duta narkoba untuk Indonesia ya. Dan dari cerita-cerita beliau kehidupan itu bisa ternyata masuk kepada anak-anak kita. Mereka mudah memahami dari cerita yang faktual gitu ya. Ketimbang kita hanya mengatakan ini dan itu. Dan inilah sudah dilakukan. Lalu tadi kami juga melakukan diskusi nih Mbak, termasuk dengan penyintas. Penyintas narkoba. Itu banyak ceritanya Mbak, nggak terbayangkan dah. Ya, itu bagaimana, jangan mengira bahwa perjuangan mereka untuk lepas betul, ya dari dan jangan mengira itu orang-orang yang dari ekonomi lemah. Ternyata banyak itu korban itu adalah mereka yang the have, maksudnya punya ekonomi yang bagus. Lalu kami dari hasil itu memang menindaklanjuti antara lain membuat buku saku dan sebagainya, dan ini kami selalu diingatkan oleh Mas Menteri, kementerian ini mengubah ya polanya. Kami bermain dengan sinergitas dengan komunitas. Jadi kami berharap Mbak itu nanti dalam rangka kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni ya. Pada sahabat karakter juga saya berharap jangan sekali-sekali pernah mencoba gitu ya. Sekali mencoba itu penyesalan itu pasti akan tidak bisa diampuni seperti itu, dan sebaiknya hindari sebelum sahabat karakter kemudian terjerembab dalam dunia yang sangat hitam menurut saya. Itu Mbak. Oke. Berarti kayaknya sekarang udah tepat sekali ya. Kalau tadi Bapak sempat menyampaikan gitu ya, kira-kira diundang nggak nih? Karena sosok yang satu ini justru dapat banget kalau bisa ngobrol langsung dengan cerdas berkarakter, generasi-generasi muda kita. Langsung kita undang ya Pak ya? Iya Mbak. Yang pernah menjadi duta anti narkoba, siapa lagi kalau bukan Olivia Zalianty. Hai Olive, aduh aku kebawa semangat nih. Tos dulu kita, gak bisa. Walaupun sebenarnya udah antigen kita. Jaga dulu, it's okay lah ya. Silahkan. Halo Mbak Olive. Apa kabar Bapak? Sehat Mbak Olive. Halo Mbak, apa Ini kabar? favoritku. Favorit ya, silahkan duduk, idolaku. silahkan. Tuh Bapak jadi posisinya juga ikutan geser, sekarang Bapak ada di tengah ya. Terima kasih Pak. Aku sering loh diundang. Nah itu Di dia. Pusat Pendidikan Karakter dari mulai pandemi itu acaranya webinar terus ya. Dan ini pertama kali, ini seneng banget hadir tatap muka dan bisa berkumpul bersama-sama lagi. Apalagi karena kita sudah tes tadi swab antigen, jadi kita bisa ngobrolnya lepas dulu maskernya walaupun tetap jaga jarak dong. Dan ini kan juga outdoor gitu Iya, ya. betul. Jadi boleh dong di-share ke kita kegiatan yang memang sudah sering dilakukan bersama dengan kementerian. Apa saja sih yang dijalankan bahkan sampai sekarang, walaupun udah banyak ya duta-duta anti narkoba yang baru-baru nih, tapi kayaknya melekat sekali di dalam dirimu Olive. Olivia Zalianty, ya duta anti narkoba. Itu nggak pernah hilang. Apa yang udah dilakukan? Padahal ini aku didaulat gitu ya menjadi duta anti narkoba tuh ketika mungkin 10 tahun lalu tuh ada loh. Jadi Lama waktu itu banget ada ya. Pak Kapoldanya, aku lupa siapa, istrinya udah almarhum juga gitu ya. Nah jadi kegiatan itu pada saat itu 1 tahun kita rancang kegiatan, prinsipnya untuk menjauhkan anak-anak muda itu dari narkoba harus menyehatkan. Ya. Jadi kan kalau di narkoba ya, problemnya dulu. Jadi selalu kalau kita itu bukan sebabnya, tetapi bukan akibatnya, tetapi sebabnya. Kenapa sih orang pakai narkoba gitu? Misalnya kurang percaya diri, kurang perhatian dan sebagainya. Dan hormon di dalam badan kita nih, di dalam badan kita ada hormon atau zat namanya endorfin. Itu hormon yang aktif, dan ketika aktif itu membuat kita tuh happy dan addicted. Nah, kalau aku ya baca di buku, hormon itu aktif ketika misalnya main judi. Nah, kayak orang main judi itu bisa yang wah seneng, ketawa-tawa, happy, terus lagi-lagi bahkan sampai bangkrut gitu kan, karena kecanduan gitu. Kemudian yang kedua, kalau orang sudah menikah, itu hubungan suami istri juga menjadi suatu kebutuhan. Dan yang ketiga kalau pakai narkoba, makanya pakai narkoba coba-coba pertama terus happy, seneng, fly, lama-lama addicted, kecanduan, bahkan mengakibatkan yang tidak baik. Nah ketika kita olahraga juga badan kita tuh aktif hormon endorfinnya.
Makanya atlet-atlet itu kalau misalnya dia suruh liburan ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus dia nggak ada program latihan yang olahraga berat, jadi tetap tuh jogging pagi-pagi untuk dia tuh untuk jaga kondisi, atau kalau enggak tuh sakit-sakit, pegel kayak sakau. Iya, makanya bisa dibilang selama pandemi kemarin nih, nggak cuma yang olahragawan gitu, tapi kita semua yang tadinya punya aktivitas padat, kemudian dipaksa untuk berdiam dulu, bingung mau ngapain, tingkat penyalahgunaannya menjadi juga terjadi. Nah, hati-hati, orang memang sehat di musim pandemi karena kebosanan yang luar biasa, lockdown. Orang merhatikan selalu kesehatan, ekonomi. Tetapi narkoba ini justru dilupakan pada saat lockdown ini. Kalau kita melihat data dari BNN tahun 2021, 2020, 2021, itu lockdown ini penggunaan narkoba ini tidak menurun, bahkan trennya itu naik. Karena satu, orang lupa perhatian. Ini kalau memang ada acara gini nih diingetin lagi ya. Tetapi yang bisa dilakukan oleh kita semua adalah bagaimana menekan pertumbuhan narkoba ke titik yang paling rendah. Berarti bener dong ya, kalau penting banget tuh kita yang penting punya karakter, pendidikan secara karakter itu penting banget agar kitanya juga tadi cerdas berkarakter. Benar, karena dimulai itu dari diri sendiri. Orang tuh kayak aku alhamdulillah banget sampai sekarang itu belum pernah nyoba. Karena apa? Karena memang nggak ada keinginan dari dalam diri tuh pengen nyoba. Padahal pada saat aku SMA itu undang-undang narkoba tuh belum ada. Sehingga aku tuh sering banget lagi di kelas nih, lagi ada guru belajar, lift ke kananan dikit deh, lift ke kirian gitu. Coba tegakan. Kenapa sih gitu kan, lama-lama pas aku nengok itu orang lagi make putau. Terus apa sih kertasnya kan timah ya kayak aluminium, terus bubuk dibakar gitu di kelas. Jadi memang dulu emang undang-undangnya belum ada, jadi ketakutannya itu juga ini ya, nggak takut ditangkap gitu ya, nggak hukum pidana. Memang sangat penting pembentukan karakter suatu anak itu dari muda. Jadi mungkin bisa menjadi program ya di sekolah-sekolah itu ketika 5 menit aja minta waktu sebelum guru memulai pelajaran itu mengkampanyekan bahayanya narkoba. Itu sangat efektif banget loh, karena kan kita kan dimulai pembentukan karakter itu dari SD ya, dari dini, terus pemahaman. Kalau kita ngerti bahwa itu bahaya, karena sekarang kan iming-imingnya tuh aku dengar tuh warnanya udah kayak permen ya kan, excited gitu, terus kayak lucu, gemas, kayak nggak mungkin lah ya berbahaya kayak gitu doang nyoba. Mereka nggak sadar bahwa itu akhirnya bisa menyebabkan addicted. Tapi tadi Mbak Luki sempat menyampaikan nih, proses pengenalan itu juga butuh kehati-hatian ya. Betul, karena ini kalau berdasarkan penelitian kan itu kan proses pengenalan itu dipakai metodenya oleh BNN dari dulu ya kan. Aku sempat terlibat itu, jadi datang ke SMA kita bawa berbagai macam contoh narkoba jenis apapun gitu. Cuman hati-hatinya adalah kadang-kadang memang ini mungkin beda usia, beda penanganan sebenarnya. Karena kalau itu dilakukan di tingkat SMP dan SMA, penelitiannya mengatakan bahwa mereka malah jadi semakin penasaran. Apa benar kalau gue nyoba itu gue jadi mati gitu. Apa benar kalau gue nyobain itu rasanya masa sih hal cuma segini gitu. Nah, enggak dikit aja nggak apa-apa kok, malah jadi penasaran. Mungkin kalau SD bisa ya, karena kan mereka masih nurut orang tua, mereka masih dengerin gurunya. Tapi memang tricky sih, jadi kayak memang harus bikin beberapa modul untuk jenjang usia yang berbeda. Dan sebenarnya nggak cuma sampai di sini aja, karena sadar nggak di ujung sana masih ada 1 kursi kosong yang segera akan diisi. Kalau yang berikut ini jelas sudah tidak muda lagi, sudah sangat senior, bahkan mungkin seniornya sudah melebihi Pak Hendarwan. Cuman ada sedikit perbedaan, secara karisma kok kayaknya beda banget. Langsung ya kalau penasaran siapa sih beliau? Oh pakai beliau loh, ini dia Bang Opi Kumis. Oh nggak boleh dipanggil Bang dong berarti, nggak boleh dong Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sehat, Halo Bang. Alhamdulillah. Sehat. Ceria banget. Iya. Ini nyama-nyamain ya? Kenapa? Sama Sama Bapak ya? pengen nyama-nyamain ini kayaknya. Ini rambutnya 3 warna loh. Kenapa? Rambutnya 3 warna. Iya, soalnya saya begitu lahir bareng sama geledek. Iya, jadi begini. Iya, jadi begini. Ini sebetulnya acara yang paling mantep. Saya begitu ngelihat, wah ini acara bagus. Begini harus lebih sering-sering nih. Jadi jangan acara yang kira-kira
yang nggak bermanfaat lah. Kalau ini kan kita nyelamatin manusia, nyelamatin masyarakat banyak, terus ngebangun negara, ngebangun bangsa, kapan lagi kan ya nggak? Betul. Iya, Tapi Bang, bagus ini. kalau kita lihat nih dari rekan-rekan kita sendiri ya, yang muda-muda dari dunia entertainment dan mereka bahkan juga menjadi fansnya banyak banget gitu ya. Betul. Kemudian nggak cuma senior, junior, yang tengah-tengah pun, mereka banyak yang akhirnya juga terjerumus di Iya, penyalahgunaan narkoba. Menurut Bang Opis ini gimana sih? Begini. Sebetulnya kita hidup nih harus punya kesadaran yang penuh ya. Kalau senior emang gitu ya ngomongnya. Iya, benar, Gini. Begini, harus punya kesadaran yang penuh. Kalau Allah nih kan, Tuhan ini kan nggak cuma ngurusin kita aja kan. Jadi kita sendiri juga yang harus memanage diri kita nih. Ya nggak? Kalau kita mau sehat ya bagaimana kitanya kan. Bang Opi sampai saat ini karena nggak pernah kenal yang namanya narkoba, 65 tahun loh sekarang. Wow. Umur saya 65 Pak. Tanpa kerutan. Iya, saya lahir di tahun 1957. 57 apa 56 gitu. Saya udah hampir lupa. Iya, pokoknya jadi saya nggak pernah. Nah, sekarang sampai saat ini saya punya anak 8, udah besar-besar, cucunya 7, Pak. Orang tua nih kalau udah tambah tua pasti lama-lama karakter pekerjaannya pasti jadi hansip. Iya, saya ini jadi hansip kan. Setiap hari kalau anak saya yang 1, 2, 3 belum pulang, itu saya pasti belum tidur. Karena pulangnya dia, saya mesti tahu nih. Dari matanya, dari ngomongnya. Asal dia pulang udah nyerempet tiang listrik aja. Wah, saya udah ini nih. Udah apa namanya? Was-was. Udah was-was. Pasti saya ajak ngobrol. Kalau anak zaman sekarang tuh kan nggak bisa dimarahin. Mesti diajak ngobrol. Ajak ngobrol dengan baik. Kamu kenapa tuh begitu? Kenapa nih ngomongnya begini? Nah, saya jelasin. Sebelum kamu ada, Bapak ada duluan. Nah, jadi kalau misalnya hidup kamu nih kena narkoba apa segala macam, ini mau kemana nih? Apa sih? Alasannya apa? Yang klise-klise aja, pusing, mumet. Loh, sekarang oke. Kalau misalnya pusing, mumet, terus kena narkoba, setelah itu dampaknya hilang, pusingnya hilang nggak? Masih tetap. Tetap ada. Tambah pusing malah Tambah pusing malah. Nah, jadi saya selalu memonitor tuh kehidupan anak-anak saya semuanya. Bagus. Ini memang orang tua harus begini nih. Iya, mesti begitu. Jadi sebenarnya cerdas berkarakter itu ya Pak ya, nggak cuma untuk anak-anaknya tapi termasuk orang tuanya. Orang tua itu penting loh dalam kehidupan ini, orang tua penting. Oh, segala macam seperti Adek bilang tadi kan, pakai apa namanya tuh suka yang di silver itu ya, yang timah, aluminium foil. Iya, alip. Saya sering pakai itu kalau lagi makan kebab tuh. Dibungkus masukin microwave. Iya. Saya selalu pakai itu kalau lagi makan aluminium kebab. foil. Itu dia. Itu dia baru ketemu tuh. Ini ngobrol-ngobrol saya pantun boleh nggak sedikit? Nggak boleh Bang. Maaf. Di sini kita lagi pembicaranya serius mengenai narkoba. Kenapa Anda jadi tahu-tahu pengen berpantun di sini? Ya saya kadang-kadang memang di mana saya duduk saya mesti pantun. Oh, boleh Kalau silakan. nggak pantun kadang-kadang saya diomelin. Ya, oke. Saya pantun duluan ya. Naik kuda ke rumah Alibaba. Di atas papan badannya basah. Cakep. Pemuda tanpa narkoba pasti harapan bangsa. Keder, yang lain langsung keder nih. Yang lain bisa lah. Bisa ya? Saya yakin. Coba kita tantang ya yang lain. Boleh yang lain. Udah punya. Udah punya. Ya, boleh. Aku nih. Keluarin kebetan nggak apa-apa ya? Aku ya. Ini spontan ya. Hirup udara. Hirup dulu. Benar. Oh, hirup dulu. Segar. Sehat pun tiba. Benar. Cakep. Cabai pedas bisa bikin segar. Hidup sehat, berkarakter tanpa narkoba. Cakep. Salam cerdas, berkarakter. Cakep itu. Pak, siap ditantang, Pak? Iya, aku nggak mau kalah sama Mbak Oli. Iya dong. Iya. Aku nggak mau kalah nih, bukan hanya Bang Opi. Iya betul. Sama yang lebih tua masa kalah. Betul Pak. Cari uang, muter-muter. Cakep. Hanya untuk membuang riba. Cakep. Kalau ingin jadi sahabat karakter, Cakep. harus bisa hindari narkoba. Cakep itu. Keren Ya, banget. Dek. Keder. Jadi malu. Nggak apa-apa. Kalau nggak lucu nggak apa-apa ya Nggak berarti ya? apa-apa, Dek. Soalnya dadakan tiba-tiba minta Betul. pantun kan? Oke. Jalan-jalan ke Cicadas. Cakep. Jauh ya. Lumayan. Jangan lupa membawa gula. Cakep. Cakep. Sahabat cerdas yang berkarakter. Cakep. Karena profil pelajar Pancasila. Berarti giliran saya nggak usah pantun, tapi saya mau ngingetin aja. Sosmed-sosmed yang ada, karena kalau saya pantun, aduh,
Kayaknya beneran gak lucu, nanti saya garuk-garuk tanah lagi. Tapi sebenarnya kita pengen mengingatkan juga kepada seluruh sahabat karakter, jangan lupa nih untuk follow Instagram kita @cerdasberkarakter.kemendikbud.ri. Kemudian ada akun TikToknya juga loh, udah follow belum? Baru tahu. Siapa tahu habis gini masuk nih di TikToknya @cerdasberkarakter. Kemudian Facebooknya juga ada Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. YouTube juga ada Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI. Nggak ketinggalan adalah websitenya cerdasberkarakter.kemendikbud.go.id. Lengkap sudah saya informasikan di sini. Tapi tentu saja sebelum Bang Opik ini menutup ya, kita juga mau ingetin untuk seluruh sahabat berkarakter. Seperti yang tadi sudah diharapkan bersama. Para generasi muda diharapkan masa mendatang nanti tetap memiliki yang namanya profil pelajar Pancasila. Sampai kapanpun. Karena Pak lengkap ya, profil pelajar Pancasila ini yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bahkan berkebinekaan, bergotong royong. Jangan lupa kreatif, bernalar juga harus kritis dan mandiri. Untuk itu kita siap untuk selalu menjadi profil pelajar Pancasila dan selalu katakan tidak untuk narkoba. Tidak. Jadi kalau dulu tuh mungkin anak-anak dipikir dia kurang keren makanya dia mau bergaul pakai narkoba. Kalau zaman sekarang sih udah nggak zaman. Pokoknya kalau kita sehat itu keren. Pakai narkoba cupu nggak keren. Cupu. Ya Bang kan? Opik silakan kasih pantun lagi untuk Satu kita. pantun lagi ya. Satu pantun lagi. Jalan-jalan ke rumah Sophia Lacuba. Jangan lupa mampir ke rumah tukang pahat. Hidup tanpa narkoba dijamin sehat. Wah, mantap. Dan ini dia penampilan penutup kita dari Amara. Silakan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa